Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Christine dengan NIM 222060012 dari Prodi S1 Keperawatan akan menjelaskan tentang konsep dasar fisiologi sistem reproduksi pria. Baik, kita akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria. Nah, sistem reproduksi pria ini dibedakan menjadi organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Nah, organ reproduksi dalam ini terdiri atas testis dan saluran pengeluaran yang biasa disebut dengan epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Kemudian kelenjar aksesoris yang disebut dengan vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretra. Nah, kemudian organ reproduksi luar ini terdiri atas penis dan skrotum. Nah, kita akan memulai menjelaskan tentang organ reproduksi dalam. Organ reproduksi dalam terdapat vesicula seminalis, vasa deferens, epididymis, dan testis. Nah, pertama kita akan menjelaskan tentang testis. Nah, testis berbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun dan terletak di dalam skrotum. Biasanya, testis kiri agak lebih rendah dari testis kanan. Kemudian, testis memiliki dua fungsi, yaitu menghasilkan sperma dan hormon testosteron, atau biasa disebut dengan hormon seks pria yang utama. Nah, di dalam testis banyak terdapat saluran halus yang disebut dengan tubulus seminiferus. Nah, kita akan menjelaskan tentang saluran pengeluaran. Nah, yang pertama adalah epididymis. Epididymis merupakan saluran berkelok-kelok di dalam skrotum yang keluar dari testis. Dia berjumlah sepasang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Nah, yang kedua adalah vas deferens. Vas deferens atau saluran sperma, ductus deferens, merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan saluran dari epididymis. Vas deferens tidak menempel pada testis dan ujung salurannya terdapat di dalam kelenjar prostat. Vas deferens ini berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung semen atau kantung mani yang biasa disebut dengan vesicula seminalis. Nah, yang ketiga adalah saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen atau vesika seminalis dengan uretra. Kemudian saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Nah, yang keempat adalah uretra. Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Nah, uretra ini berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk membuang urin dari kantung kemih. Nah, kita masuk ke dalam kelenjar aksesoris. Yang pertama adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis atau kantung semen, kantung mani merupakan kelenjar berlekuk-lekuk yang terletak di belakang vesika urinaria. Dan kemudian vesicula seminalis ini berjumlah sepasang, merupakan tempat untuk menampung sperma sehingga disebut dengan kantung semen yang menghasilkan getah berwarna kekuningan yang kaya akan nutrisi bagi sperma dan bersifat alkali. Kemudian dia berfungsi untuk menetralkan suasana asam dalam saluran reproduksi wanita.
Nah, yang kedua adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Kemudian, kelenjar prostat ini menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Kemudian yang ketiga adalah kelenjar bulbouretra, disebut juga kelenjar Cowper, merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra karena kelenjar Cowper ini menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basah. Nah, kita akan masuk ke dalam organ reproduksi luar. Nah, yang pertama adalah penis. Penis ini terdiri dari 3 rongga yang berisi jaringan spons. Kemudian 2 rongga yang terletak di bagian atas berupa jaringan spons corpus cavernosa. Nah, kemudian 1 rongga lagi berada di bagian bawah yang berupa jaringan spons corpus pongiosum yang membungkus uretra. Kemudian uretra pada penis dikelilingi oleh jaringan erektil yang rongga-rongganya banyak mengandung pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Bila ada suatu rangsangan rongga tersebut akan terisi penuh oleh darah sehingga penis menjadi tegang dan mengembang atau disebut dengan ereksi. Nah, yang kedua adalah skrotum. Skrotum berjumlah sepasang yang di dalamnya berisi testis dan epididymis. Di antara skrotum kanan dan skrotum kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos atau otot dartos. Otot dartos berfungsi untuk menggerakkan skrotum sehingga dapat mengerut dan mengendur. Kemudian di dalam skrotum juga terdapat serat-serat otot yang berasal dari penerusan otot lurik dinding perut yang disebut otot kremaster. Otot ini bertindak sebagai pengatur suhu lingkungan testis agar kondisinya stabil. Kemudian proses pembentukan sperma atau spermatogenesis membutuhkan suhu yang stabil, yaitu beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh. Nah, yang terakhir adalah spermatogenesis, merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus testis. Proses ini dimulai dari proses diferensiasi sel germinal priomeridal menjadi spermatogonium. Spermatogonium ini mempunyai jumlah kromosom diploid. Kemudian spermatogonium akan mendapatkan nutrisi dari sel-sel Sertoli dan berkembang menjadi spermatosit primer. Spermatogonium akan bermitosis berkali-kali membentuk spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer ini mengandung kromosom diploid pada inti selnya dan akan mengalami meiosis. Satu spermatosit akan menghasilkan 2 sel anak, yaitu spermatosit sekunder dengan jumlah kromosom haploid. Baik, itulah sedikit penjelasan tentang sistem reproduksi pria. Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih.